Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين Ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang Allah yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Hari demi hari yang kita lalui, jam demi jam yang kita lewati, bahkan detik demi detik yang kita lewati, selalu bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga. Saya di sini bukan untuk difoto, untuk ceramah. Afwan, yang moto tolong dihapus. Tak ada manfaatnya gambar saya pada antum. Yang bermanfaat adalah Al-Quran dan hadis yang kita bawakan untuk dijadikan petunjuk dalam hidup. Foto saya tidak menambah apapun untuk antum. Ketakwaan tidak, iman tidak. Paling menambah fitnah bagi ustadznya dan fitnah bagi mad'unya. Maka jangan difoto. Saya kesini untuk ceramah dan bukan untuk difoto. Kalau ingin mengambil gambar, cukup ambil manfaat dari ceramah yang sudah ada. Demi Allah, kalau bukan karena dakwah, saya tidak mau diambil videonya. Tapi kita ingin setelah ini, kita bicara sekali, 1000 kemudian diulang-ulang manusia sampai kita tiada. Ini yang kita inginkan. Adapun sekedar gambar, tak menambah langkah ke surga, tak menghalangi langkah ke neraka. Nah, barakallahu fikum. Hilangkan dunia selebriti. Kita hamba-hamba Allah, bukan orang-orang yang mau dikenal, dikenang. Dan sudah ada sekarang restoran di beberapa tempat, ganti foto restorannya yang awalnya dengan selebriti, dengan Ustadz Fulan, pemilik restoran yang berfoto, dengan Ustadz Fulan. Apa bedanya? Nah, barakallahu fikum.
Kita lanjutkan. Saya hilang konsentrasi. Nah, kita lanjutkan. Hari demi hari yang kita lewati bergeliman dengan rahmat dan nikmat Allah tiada tara. Kita mampu tidak mampu melihatnya bukan urusan Allah. Namun Allah selalu memberikan kepada kita rahmat dan nikmatnya. Kita mampu atau tidak mampu melihatnya kesalahan kita. Kalau tidak mampu melihat rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita setiap saat. Lihat sudah berapa puluh tahun kita menggunakan mata. Sudah berapa puluh tahun menggunakan telinga. Sudah berapa puluh tahun menggunakan kaki dan tangan. Sudah berapa puluh tahun menggunakan otak yang sehat, akal pikiran yang waras. Dari mana semua itu kita dapatkan? Kita yang membuatnya? Enggak. Anugerah Allah, rahmat Allah, nikmat Allah tiada tara. Sudah berapa puluh tahun kita menggunakan jantung? Belum pernah ganti spare part. Sudah berapa puluh tahun menggunakan darah, daging, tulang, paru-paru, pankreas, ginjal. Kalaulah bukan semua itu Allah anugerahkan kepada kita, bisa apa kita? Tak ada yang bisa kita lakukan. Dan kalau Allah berkehendak, semoga Allah tidak pernah berkehendak seperti itu. Namun kalau Allah mentakdirkan dan Allah mau melakukannya, tak ada yang bisa menghalangi. Allah bisa saja seketika mencabut nikmat mata, karena kita berbuat maksiat dengan mata itu. Allah bisa saja seketika mencabut nikmat telinga, pendengaran, karena kita telah berbuat maksiat dengan pendengaran itu. Allah cabut nikmat lidah, karena kita telah berbuat maksiat dengan lidah itu. Allah cabut nikmat kaki dan tangan, Allah lumpuhkan karena kita berbuat maksiat dengan kaki dan tangan itu. Kalau itu terjadi, la qaddarahullah, semoga tidak pernah Allah takdirkan. Bisa apa kita? Apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang buta? Tuli, bisu, lumpuh kaki dan tangan. Namun Allah yang maha pengasih dan maha penyayang tak pernah melakukan itu kepada kita. Padahal ia berikan kepada kita rahmat dan nikmatnya, kita balas dengan kesalahan. Ia curahkan kasih sayangnya kepada kita, kita balas dengan keingkaran. Soal pantas, sudah pantas juga Allah mencabut nikmat-nikmatnya, karena sering sekali kita gunakan maksiat dengan nikmat dan rahmat yang Allah berikan. Namun Allah maha pengasih dan penyayang. Ia tidak lakukan itu kepada kita. Bahkan ia tegur kita melalui pengajian yang disampaikan ustadz. Ia tegur kita melalui anak kita yang memberikan nasihat. Ia tegur kita melalui istri kita, melalui sahabat kita, melalui rekan kerja kita. Dia bukakan pintu maafnya. Maka mari kita bersyukur kepada Allah yang telah menyayangi dan merahmati, menyayangi kita dengan kasih sayang yang luar biasa. Saya selalu mengatakan hanya orang-orang buta yang tidak bisa melihat besarnya rahmat dan nikmat Allah yang ia dapatkan setiap hari. Dan buta yang saya maksud adalah buta yang ada di dalam dada, bukan buta yang ada di kepala. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukan buta mata yang ada di kepala, namun buta mata yang ada di dalam dada. Kalau Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, saking banyaknya nikmat Allah kalau kalian hitung, kalian tak akan sanggup untuk menghitungnya. Bagaimana kita tidak melihatnya? Bagaimana mungkin kita tidak melihatnya? Kata Allah, saking banyaknya tak terhitung. Kenapa ada orang yang mengatakan rahmat dan nikmat Allah sedikit? Kenapa ada orang yang mengatakan Allah tidak sayang kepadaku, sayangnya kepada orang lain? Ini buta yang sesungguhnya. Semoga Allah jauhkan kita daripada kebutaan ini. Allah bukakan basar, Allah bukakan basirah, sehingga kita bisa benar-benar melihat bahwa kita benar-benar bergantung, tergantung 100% kepada Allah dan rahmat dan nikmatnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah
menjadi umat yang mengenal Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah manusia paling sempurna di permukaan bumi. Sehingga Allah jadikan kesempurnaan beliau, menjadikan beliau sebagai orang yang wajib diikuti. Karena tak ada yang salah, tak ada yang kurang, tak ada yang cacat dari biografi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah kota Mekah, awalnya kota yang sangat tidak diperhitungkan internasional. Lihatlah kota Madinah, yang awalnya tidak pernah diperhitungkan oleh Persia dan Romawi. Apa yang ada di Mekah? Bukit cadas batu, yang jangankan manusia, hewan saja malas hidup di sana. Di awal-awalnya, bukan sekarang. Apa yang ada di kota Madinah? Hanya segelintir kelompok manusia berbangsa Arab, berdarah Arab, menjadi petani dan kebun kurma. Hanya itu yang ada. Di Mekah ada Ka'bah sehingga orang datang setiap tahun beribadah, orang Arab. Dan di Madinah ada kebun kurma. Tak pernah menjadi diperhitungkan di dunia internasional. Namun ketika Nabi Muhammad diutus di dua kota itu, kemudian orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW benar-benar mengikuti dan mencontoh setiap gerak-gerik beliau. Lihat bagaimana pemimpin dunia berasal dari mereka. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang ada pada beliau adalah puncak kesempurnaan. Sehingga tak ada lagi yang lebih sempurna, lebih daripada apa yang dilakukan, dikerjakan, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang ingin mencari kejayaan bukan melalui jalan yang diajarkan Rasul, dia terjebak dalam perangkap syaitan. Siapapun yang ingin mencari kesuksesan dunia dan akhirat tidak melalui apa yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berhasil mencapai kejayaan itu. Kalau toh pun terlihat jaya, hanya tampilan luar. Batinnya menderita, batinnya menjerit. Bukan itu bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, walaupun itu layak dan sangat layak untuk diperhatikan. Karena Nabi Muhammad Allah jadikan suri tauladan tidak hanya dalam urusan agama, tapi suri tauladan global. Yang ingin mencari guru terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin mencari sahabat terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin mencari pemimpin terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin mencari orang tua terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin mencari rakyat terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin mencari orang yang kesehatannya terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pola makannya terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pola tidurnya terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lagi. Habis. Seluruh figur dunia hancur kalau sudah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayang umat Islam tidak benar-benar memfigurkan beliau dan tidak benar-benar mengikuti dan menepaki jalan yang telah beliau tapaki, yang telah beliau tempuh. Para sahabat hanya tahu satu orang yang harus mereka taat dan patuh kepada seluruh perintah dan larangannya. Lihat bagaimana mereka menaklukkan dua negara superpower dunia ketika itu bernama Persia dan Romawi dalam waktu yang sangat ringkas. Tak pernah ada yang sehebat di mereka. Tak pernah ada yang sesukses mereka. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita berjudul Pantaskah? Mungkin banyak di antara antum yang bertanya-tanya, ini maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah agama Islam adalah agama yang Allah turunkan ke permukaan bumi
dan aturan-aturannya Allah yang membuat. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang wajib kita yakini, agama ini Allah turunkan. Nabi Muhammad menerimanya dari Allah dan menyampaikan. Artinya bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Maha tahu segala sesuatu. Sehingga dengan syariat yang Allah turunkan, Allah benar-benar meletakkan segala sesuatu pas pada tempatnya yang benar. Garis bawahi ini. Ketika Allah mengajarkan kepada kita sesuatu, ketika Allah memerintahkan kepada kita sesuatu, ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita melakukan sesuatu, Allah meletakkan pada tempatnya yang sangat benar. Dan segala sesuatu yang berada pada tempatnya yang benar terlihat pantas. Bisa difahami kan? Terlihat pantas. Karena sudah diletakkan di tempatnya yang benar. Dan segala sesuatu yang berada pada tempatnya yang benar terlihat kepantasannya. Sehingga apabila segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka akan nampak oleh manusia sesuatu yang sangat teramat pantas 100%. Sebaliknya, sekiranya sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, atau apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ia terima dari Rabbnya melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akan terlihat ketidakpantasannya. Dan semakin seseorang berilmu tentang agama Allah, semakin dia akan mampu melihat kepantasan itu. Dan semakin dia berilmu tentang agama Allah, dia semakin melihat pelencengan demi pelencengan yang terjadi, penyelewengan demi penyelewengan yang terjadi, kesalahan demi kesalahan yang terjadi, sangat tidak pantas. Kalau antum sulit memahami, ambil contoh ringan. Peci pantasnya di mana? Oleh karena itu ketika letaknya di kepala antum, pantas banget pakai peci. Coba suatu saat antum selonjor, itu peci antum taruh di atas kaki gitu. Kaki kita kan naik tuh waktu selonjor. Nah peci taruh di atas kaki itu. Kira-kira pantas nggak peci ada di situ? Nggak pantas, karena tempatnya udah nggak bener gitu. Terlihat ketidakpantasannya. Kok peci letaknya di kaki? Nggak pantas, letaknya itu di kepala. Maka sesuatu yang tidak berada pada tempatnya yang benar terlihat ketidakpantasannya. Dan sesuatu yang terletak pada tempatnya yang benar terlihat kepantasannya. Sesuatu yang berada pada tempatnya yang benar disebut adil. Apa itu adil? Meletakkan sesuatu pas pada tempatnya yang benar. Sesuatu yang tidak pada tempatnya yang benar disebut zalim. Apa itu kezaliman? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Apa itu kezaliman? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka seluruh agama Allah adalah agama adil yang di dalamnya tidak ada kezaliman. Itu yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Itu yang Allah katakan di dalam hadis Qudsi, riwayat Imam Muslim. Hadis Qudsi Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku. Maka Allah tidak akan pernah melakukan sesuatu yang sifatnya zalim yang tidak pantas. Lawan daripada zalim adil, berarti Allah akan selalu berlaku adil. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Aku jadikan juga kezaliman itu haram sesama kalian, fala tadzalamu. Jangan kalian saling menzalimi. Allah buat juga peraturan
di mana Allah letakkan segala sesuatu pas pada tempatnya yang benar sehingga terwujud keadilan. Allah larang kita meletakkan di tempatnya yang salah sehingga terwujud kezaliman. Ana takut antum kurang fokus. Bisa difahami dengan baik? Alhamdulillah. Maka semakin kita rajin belajar agama Allah, terlihat adil. Terlihat jauh daripada kezaliman. Dan semakin orang tidak mau diatur oleh Allah, terlihat dia berlaku zolim. Karena tidak ada yang mengerti keadilan lebih daripada Allah yang maha adil. Agama Islam ada akidah, ada ibadah, ada muamalah. Dan di semua itu terwujud keadilan. Di semua itu jauh daripada kezaliman. Dari hal yang terbesar sampai hal yang terkecil. Inilah agama Allah. Yang Allah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah sempurna untuk kalian agama kalian. Nggak ada yang kurang. Semuanya telah dibahas. Maka pelencengan syariat akan terlihat ketidakadilannya. Melenceng dari syariat terlihat ketidakpantasannya. Kalau paham, kalau antum sudah memahami ini, tinggal kita mengambil contoh-contoh. Kita mengambil bukti-bukti bahwa syariat Allah demikian adil dan terhindar daripada kezaliman demi kezaliman. Baik. Ambil syirik. Bukankah syirik pelencengan dari agama Allah? Penyelewengan dari agama Allah? Maka seluruh yang menyeleweng akan terlihat tidak pantas. Seluruh yang menyeleweng disebut dengan kezaliman, dan setiap kezaliman akan terlihat tidak pantas. Oleh karena itu Luqmanul Hakim menasihati anaknya di dalam ayat yang antum insyaallah semua atau mayoritas hafal. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat teramat besar. Anda setelah menempatkan sesuatu yang sangat tidak pada tempatnya, sehingga terlihat ketidakpantasannya, yang sangat jelas, sangat besar. Sehingga saking besarnya ketidakpantasannya menjadi dosa yang paling dibenci oleh Allah. Karena sangat tidak pantas sekali. Ya akhi, bagaimana mungkin batu Anda samakan dengan Allah? Sudah jelas dia apa? Batu. Kenapa Anda menjadikan batu itu setara dengan Allah? Pantas enggak batu itu diangkat sederajat dengan Allah? Enggak pantas. Sangat tidak pantas. Coba lihat. Kentara sekali ketidakpantasannya. Apa itu batu? Batu sesuatu yang tidak bisa melihat, tak bisa mendengar, tak bisa berbicara, tak bisa berjalan, tak bisa pindah-pindah, tak bisa mandi sendiri. Kenapa Anda minta kepada dia? Bisa apa sih batu itu? Coba lihat. Ana ingin antum melihat ketidakpantasannya yang sangat kentara gitu. Batu hanyalah sebagai contoh. Masih banyak lagi yang selain batu yang sama dengan keadaannya seperti itu, sama-sama kesyirikan, sama-sama tidak pantasnya. Siapa pemilik dunia beserta isinya? Allah. Siapa yang mengatur rezeki beserta isinya? Allah. Kenapa minta ke batu? Batu itu bernama Lata, batu itu bernama Uzza, batu itu bernama Manah, dan banyak lagi batu-batu lainnya.
termasuk batu cincin. Ini batu cincin. Kalau dipakai, rezeki saya datang. Itu batu om. Tak pantas Anda minta ke batu. Dia tidak bisa apa-apa. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, "Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan apapun kepadamu? Sangat tidak pantas. Batu disamakan dengan Allah yang maha mengatur, Allah yang maha punya, Allah yang maha bisa. Kalau saya katakan ini batu hanya sebagai contoh, hal yang sama dengan pohon. Hal yang sama dengan matahari. Hal yang sama dengan sapi. Hal yang sama dengan air, sumur keramat. Hal yang sama dengan tanah, kuburan keramat. Anda tidak ingin memperpanjang contoh, cukup satu contoh antum jabarkan. Sangat tidak pantas disamakan antara Allah, antara sapi, antara pohon, antara air, antara pasir dengan Allah yang maha kuasa, yang maha mengetahui, yang maha bisa, yang maha mengatur. Maka ini kezaliman yang luar biasa. Yang dikatakan oleh Luqmanul Hakim, zalim yang luar biasa. Anda benar-benar tidak menempatkan batu di tempatnya yang benar. Letakkan batu di tempatnya yang benar, jangan dia angkat lebih daripada tempatnya. Batu itu nggak bisa mandi kecuali kalau antum yang mandikan. Maka orang yang punya batu, dia yang mandikan batunya. Lo kenapa minta ke batu? Itu batu yang butuh dia, kenapa yang dia butuh batu? Saya mengalami ada yang bawa keris. Mengalami ada yang bawa kain kafan. Yang dia yakini setelah dia belajar ilmu, menurut dia belajar ilmu dan semacamnya, kemudian kain kafan ini itu dizikirkan oleh gurunya. Sehingga kain kafan itu harus dibawa kemana-mana. Dengan penuh keyakinan ketika mereka melakukan safar perjalanan, kain kafan itulah yang telah menjaganya. Telah menghalangi seluruh mara bahaya dari perjalanan hidupnya. Dan kalau mereka nanti wafat, harus diwasiatkan dikain kafankan dengan kain kafan itu. Kalau kain kafan itu yang menyelimuti tubuhnya, malaikat mungkar dan nakir pun gak berani bertanya. Lihat permainan iblis. Sangat tidak pantas manusia bertawakal kepada kain. Tapi itulah ketika akidah salah. Akidah kalau sudah salah, otak yang ada di kepala berhenti bekerja. Oleh karena itu kenapa Nabi membenahi akidah pertama kali, supaya otak itu sehat. Karena sudah masuk dunia akidah, berhenti otak bekerja. Karena dia sudah masuk ke dalam sesuatu yang terikat di dalam hati. Maka beruntunglah kita lahir sebagai seorang muslim, dan ayah ibu kita muslim dan muslimah, yang tidak mengikatkan kita dengan sesuatu yang sangat zalim. Mengikatkan kita kepada matahari, mengikatkan kita kepada sapi, mengikat kita kepada dewa-dewa yang wujudnya pun tak pernah ada di mana pun, nggak ada yang tahu. Pernah antum bertemu manusia kepala monyet gitu? Pernah ketemu manusia kepala gajah? Pernah bertemu manusia ganteng tangannya 10? Wujudnya pun nggak ada. Tapi diyakini bisa begini, mahir gini. Aneh sekali. Sesuatu yang tidak ada. Maka tidak pantas Allah disamakan dengan batu. Tidak pantas Allah disamakan dengan pohon. Bahkan Allah tidak pantas disamakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, tidak pantas disamakan dengan Allah Nabi Muhammad. Oleh karena itu kalau memohon dan meminta, jangan minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah yang maha mengatur segala sesuatu. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau sudah Allah yang memberikan mudarat, tak ada yang bisa mengangkat kecuali Dia.
maka minta kepada dia. Wa iyamsaska bi khairin fala radda li fadlih. Kalau dia sudah ingin memberikan kepadamu suatu kebaikan, tak ada yang bisa menghalang-halangi itu terjadi pada dirimu. Minta kepada Allah yang mengatur segala sesuatu. Jangan minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad pun di bawah aturan Allah. Lihat akidah yang benar, menempatkan Allah di tempatnya yang pas untuk Allah dan menempatkan batu di tempat yang pas untuk batu. Ketika terjadi hal yang melenceng kepada syariat, dari syariat terlihat tidak pas sekali. Batu diagung-agungkan. Dibuat oleh ahli pahat, besar-besar. Kemudian setelah jadi bangunan patungnya besar gitu, lalu manusia menyembah-nyembahnya. Enggak pantas sekali. Dia aja enggak gerak-gerak dari situ. Kalau ada yang pantas untuk diagungkan, saya rasa pemahat patungnya. Karena dia yang buat Tuhan. Anda pertuhankan batu, berarti tukang pahat patung lebih hebat karena dia yang buat Tuhan. Kenapa yang menciptakan Tuhan kemudian menyembah Tuhan? Tapi itulah manusia dengan akidah yang salah. Sehingga tidak terlihat sehingga hal yang sangat tidak pantas pun tak terlihat oleh dia. Ya, Anda lebih mulia daripada batu. Anda lebih mulia daripada matahari di sisi Allah kalau Anda beriman dan bertakwa. Anda lebih mulia daripada pohon, Anda lebih mulia. Bahkan semua yang ada di alam semesta ini Allah ciptakan untuk Anda. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di bumi. Batu Allah ciptakan untuk manusia, gunung Allah ciptakan untuk manusia, laut berserta isinya Allah ciptakan untuk manusia, sungai berserta seluruh isinya Allah ciptakan untuk manusia, pohon Allah ciptakan untuk manusia, hewan Allah ciptakan untuk manusia. Ada apa kemudian Anda balik-balik? Anda hidup untuk dia? Keterbalikan, kezaliman yang sangat nyata. Dan kalau Allah sudah disamakan dengan batu, alangkah hinanya Allah. Dan kita tidak akan mengibadah kepada Allah yang kita hinakan seperti ini. Oleh karena itu Allah katakan berulang-ulang di dalam Al-Quran yang kita hafal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan mengibadati apa yang kalian ibadati. Kalian mengibadati batu, aku mengibadati Allah. Kalian mengibadati pohon, aku mengibadati Allah. Kalian mengibadati mayat, aku mengibadati Allah. Aku tidak mengibadati apa yang kalian ibadati. Wala antum abiduna ma a'bud. Kalian pun tidak mengibadati apa yang ku ibadati. Wala ana, diulang lagi, wala ana abidum ma abatum. Aku tidak akan mengibadati apa yang kalian ibadati. Sangat jauh. Tak bisa disamakan. Aku beribadah kepada Allah yang Maha Tahu, Maha Adil, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segala-galanya, Maha mengatur, tak ada yang bergerak kecuali aturannya. Tidak akan saya samakan ia dengan batu yang kalian sembah. Matahari yang kalian sembah, sapi yang kalian sembah, tikus yang kalian sembah, monyet yang kalian sembah, gunung yang kalian sembah, penjaga gunung yang kalian sembah, Nyi Roro Kidul yang kalian sembah. Enggak. Semua itu boleh jadi saya lebih mulia daripada dia, kenapa saya harus menyembah saya kepada dia? Itu saja sudah tidak pantas. Ma'asyiral muslimin, nampak oleh kita ketika kita disuruh menghadap hanya kepada Allah, terlihat kepantasan. Ketika kita berdoa hanya kepada Allah, minta kepada Allah, pantas. Karena Allah itulah yang mengatur segala sesuatu. Minta rezeki kepada Allah, pantas. Kenapa? Karena Allah yang memberi rezeki, nggak ada yang memberi rezeki selain Dia. Minta diselamatkan perjalanan kita kepada Allah, pantas. Karena yang menjaga manusia selamat atau tidak adalah Allah. Maka sesuatu yang sesuai dengan syariat, sangat terlihat kepantasannya. Orang yang tidak punya, kenapa kita minta kepadanya? Ada sebuah keris kecil, diyakini oleh wali murid kita ketika itu, ada murid anaknya sekolah di kita, dan punya orang tua, ternyata ada keris. Itu keris katanya punya kakek entah berapa turunan. Kecil, sebesar ini. Dan disimpan, dimandikan,
berikan wangi-wangian, dan diyakini penjaga keluarga. Itu keris kecil, Pak. Ini yang jaga kita. Ini yang jaga kakek kita, 3 turunan, 4 turunan. Padahal dia gerak pun gak bisa. Ketika menghadap kita katakan, Pak, kita sampaikan akidah yang benar, begini, kita ajarkan. Harus ngerti dulu dia akidah yang benar. Akidahnya harus lurus kepada Allah. Baru dia tahu, oh salah ternyata Ustaz. Iya salah. Boleh saya hancurkan, Pak, keris ini, Pak? Silakan, Ustaz. Alhamdulillah. Sebelum saya hancurkan, saya letakkan di bawah. Persis di antara saya dan dia, di tanah. Lalu saya injak dengan sendal saya putar-putar sendalnya. Saya tanya, Pak, ini yang jaga Bapak selama ini? Yang diinjak nggak ngelawan, diputar-putar di bawah sendal nggak ngelawan. Mau jaga diri sendiri aja nggak bisa ini. Mau jaga kita, jaga kakek kita, jaga kakek-kakek kita. Mana kepantasan itu? Semakin yakin dia bahwa kerisnya nggak bisa apa-apa. Kita patah-patahkan keris itu, baca bismillah, ini sarang jin, buang, bakar. Hal yang sama pemilik sorban. Kalau tadi kain kafan, ya ini ada lagi serban. Yang katanya dizikirkan oleh gurunya sehingga kemudian tiba-tiba datang, dianugerahkan oleh malaikat. Benar, serius. Ini dikibuli oleh gurunya sendiri. Entah berapa dia beli serban itu. Ya'kuluna amwalan nasi bil batil, memakan harta manusia dengan cara yang batil, membodoh-bodohi mereka untuk mengambil harta mereka. Itulah bahaya kesyirikan. Itulah bahaya guru yang sesat. Dia sebenarnya ingin memperkaya diri dengan memperbodoh-bodoh muridnya. Kemudian kemana-mana itu serban di bawah. Begini diyakini, begini ini datang dari dunia malaikat segala macam. Kita sampaikan ilmu yang benar, akidah yang benar. Kita suruh dia duduk halaqah di kajian-kajian akidah, kajian-kajian tauhid, sadar dia. Akhirnya dia sendiri yang bawa serbannya ke kita. Ustadz, ini dia yang salah yang saya yakini selama ini. Boleh saya hancurkan, Pak? Silahkan, Pak. Ustadz, boleh saya bakar, Pak? Silahkan. Iseng, sebelum bakar saya buka dulu serbannya. Made in China. Wallahi made in China. Demi Allah. Masih ada sisanya di samping itu. Itu kapan malaikat datang dari Cina membawa serban itu ke Indonesia? La haula wa la quwata illa billah. Terlepas dari semua pembodohan itu, pantaskah serban tempat kita meminta? Pantaskah keris yang tidak bisa bergerak sendiri, tak bisa mandi, tak bisa berbicara, tempat kita meminta? Jadi hal yang seperti ini aneh dan terlihat sangat tidak pantas. Dan terlihat zolimnya yang luar biasa. Sehingga ini kezoliman yang paling dibenci oleh Allah. Karena dia angkat derajat batu sederajat dengan Allah. Dia angkat derajat gunung atau penjaga gunung sederajat dengan Allah. Tempat dia meminta. Tempat dia menggantungkan harapan. Ada kuburan yang dianggap kuburan wali, kemudian bapak calon bupati, bapak calon gubernur datang ke kuburan itu, mohon doa restu. Enggak pantas banget mohon doa restu ke mayat ya. Mayat sudah terkubur. Kenapa mohon doa restu kepada dia? Coba lihat tuh. Tak pantas. Harusnya dia mohon doa restu kepada ibunya sendiri. Bu, ayah yang masih hidup doakan ya, restui. Ini mayat. Mayat membutuhkan doa dari orang yang hidup. Kenapa orang yang hidup justru minta-minta doa restu kepada mayat? Hal yang seperti ini terlihat bagi orang-orang yang mempelajari agama Allah, bahwa penyelewengan itu tampak sekali hal yang sangat aneh, ketidakpantasannya. Kalau dia syariat Allah, nampak pantasnya. Oleh karena itu Nabi mengatakan jangan minta kecuali hanya kepada Allah.
Jangan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Jangan mohon perlindungan kecuali hanya kepada Allah. Pantas? Sangat pantas. Karena dia yang melindungi semua makhluknya. Kalau sudah dia yang melindungi, siapa yang bisa akan memberikan mudarat kepada kita? Karena dia yang maha kuat. Semua aturan di bawah aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memohon hanya kepadanya dengan tauhid, meminta hanya kepadanya dengan tauhid, sangat pantas. Karena dia yang memiliki kita semua, dia memiliki alam semua, dia memiliki seluruh alam, seluruh isi langit dan bumi. Dan dia yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rezeki. Maka pantas hanya kepadanya kita meminta. Berikutnya, agak mirip. Ketika kita mau ada acara, kemudian terlihat langit di atas mulai mendung, awan mulai mendung, lalu kita pergi ke manusia yang kita disebut orang pawang hujan, minta kepadanya. Setelah pawang hujan itu qomat kamit dengan beraneka ragam ritual yang dia kerjakan dan semacamnya, ada permintaan demi permintaannya, dan di antara permintaannya yang aneh adalah dia minta celana dalam calon pengantin. Ketawa. Ada yang ketawa, Pak. Terus pergi. Akhirnya awan yang hitam itu pun mulai bergerak dari tempatnya dan kita pun bahagia. Ada orang yang bahagia, berhasil. Tuh. Sukses. Hebat pawang hujan. Mau hujan turun ditahan dan dipindahkan. Sangat tidak pantas, saudaraku. Sangat tidak pantas. Kenapa? Coba renungkan baik-baik apa yang Anda yakini. Coba renungkan baik-baik apa yang Anda ucapkan. Sangat tidak pantas. Allah ingin turunkan hujan. Kemudian Anda panggil pawang hujan. Allah mau turunkan, pawang hujan tidak mau turun, akhirnya pawang hujan berhasil. Yang kalah sopo? Dalam akidahmu yang kalah siapa? Allah ingin menurunkan, pawang hujan menahan, pindahkan, dan pawang hujan berhasil. Yang gagal siapa? Ya akhi, mungkinkah seorang muslim memiliki keyakinan Allah kalah dengan pawang hujan? Allah kalah dengan seorang hamba yang sangat lemah. Allah ingin, dia tidak ingin, keinginan dia lebih utama dan lebih berlaku daripada keinginan Allah. Di mana letak pantasnya? Oleh karena itu hal yang seperti ini Allah sangat benci, karena Anda telah meletakkan Allah di titik yang lebih lemah daripada seorang manusia. Di mana keadilan Anda kepada Rabb Anda? Seorang manusia. Allah kalah dengan dia. Siapa manusia ini yang lebih pantas menjadi Allah dibanding Allah? Tidak ada. Yang ada hanyalah permainan syaitan. Buktinya apa? Buktinya jarak 500 meter, jarak sekilo dari situ ada orang yang pesta, nggak pakai pawang, nggak hujan juga. Dia hanya minta kepada Allah, ya Allah, Engkau penguasa langit dan bumi, dan awan ini adalah awanmu. Air yang ada di awan itu milikmu, dan Engkau turunkan sesuai dengan yang Engkau inginkan, Engkau tahan sesuai dengan yang Engkau inginkan. Ya Allah, aku memohon kepadamu, sekarang ini saya butuh udara tidak hujan. Ya Allah, tolong jauhkan awan ini dari tempat pesta anakku. Allah jauhkan. Toh yang satu meminta hanya kepada Allah berjalan dengan cara yang benar, yang satu meminta kepada pawang, hasil akhirnya sama. Maka kejadian bukanlah bukti bahwa itu adalah kebenaran. Buktinya yang satu juga meminta kepada Allah, kebenaran terwujud. Namun Allah ingin melihat keimanan manusia. Sampai di mana engkau beriman kepada aku? Ketika seolah-olah ada orang yang berkehendak, aku berkehendak, kehendaknya yang berlaku. Apakah engkau beriman bahwa akulah penguasa langit dan bumi? Akulah yang mengatur segala-galanya? Atau engkau meyakini ada orang lain yang lebih hebat daripada Allah subhanahu wa ta'ala? Ujian itu yang ingin Allah berikan kepada orang-orang yang memiliki akidah yang batil. Yang kalau dia yakini pawang lebih hebat daripada Allah, kesyirikan mana lagi yang lebih hebat daripada itu? Wajar kalau Allah kemudian mencampakkannya ke dalam neraka untuk selama-lamanya kalau dia tidak bertaubat sampai mati. Karena dia terlalu kurang ajar kepada Allah. Terlalu tidak berakhlak kepada Allah. Terlalu tidak
memperlakukan Allah dengan cara yang pantas. Ini akidah, coba lihat. Begitu benar-benar diamalkan, subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Bertawakal kepada Allah sangat pantas. Bahkan ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan ke dalam kobaran api yang sudah menyala-nyala, Allah izinkan malaikat Jibril untuk mengikuti keinginan permintaan Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril hanya patuh kepada Allah. Namun ketika Allah perintahkan, dengarkan apa yang diinginkan Ibrahim, apa yang dia mintakan, laksanakan. Maka malaikat Jibril pun melakukan tugas yang diberikan Allah kepada dirinya. Dia pun menghampiri Nabi Ibrahim dan menyampaikan apa yang telah disampaikan Allah kepadanya. Lalu kemudian menunggu perintah dari Nabi Ibrahim untuk apa yang akan dikerjakan malaikat Jibril. Secara pantas, pantaskah Nabi Ibrahim minta sesuatu kepada malaikat Jibril? Pantas. Karena malaikat Jibril bisa. Pindahkan saya misalnya, angkat saya dari sini, padamkan api, bisa kan? Apa yang tidak bisa dilakukan kalau untuk memadamkan api tidak bisa dilakukan? Malaikat Jibril bisa lebih hebat daripada itu. Memindahkan Nabi Ibrahim seketika ke tempat yang jauh berbeda, bisa malaikat Jibril. Dzul quwwatil matin, punya kekuatan yang sangat hebat, malaikat Jibril. Menghancurkan seketika Namrud dan kaumnya, bisa malaikat Jibril dengan izin Allah tentunya. Namun lihat keimanan Nabi Ibrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah wahai Jibril. Dan dia senikmat-nikmat tempat bertawakal. Artinya, saya tahu engkau hebat. Saya tahu engkau kuat. Namun saya lebih bertawakal kepada yang lebih hebat daripada dirimu. Saya bertawakal kepada yang memberikan kehebatan itu kepadamu. Pantaskah? Sangat pantas. Karena yang memberikan kekuatan kepada malaikat Jibril adalah Allah. Dan Allah tak bisa dibandingkan kekuatannya dengan kekuatan malaikat Jibril. Maka sangat pantas di saat yang sangat genting, orang yang benar-benar akidahnya lurus, benar-benar meletakkan Allah, memperlakukan Allah dengan perlakuan yang sangat pantas. Berbeda dengan kita yang tawakal kita rendah. Mungkin kalau ada tawaran-tawaran seperti itu yang lebih rendah daripada itu kita terima. Dan lupa kita kepada Allah yang maha kuasa, maha bisa, maha hebat, maha kuat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dalam ibadah juga seperti itu. Dalam akhlak juga seperti itu. Coba lihat, Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh kita berbakti kepada orang tua kita. Coba perhatikan baik-baik, pantas tidak kita berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita? Sangat pantas. Kenapa? Karena lihat apa yang dilakukan oleh orang tua kita kepada kita. Maka sangat pantas kebaikan yang ia berikan kepada kita dibalas juga dengan kebaikan. InsyaAllah setelah salat isya kita lanjutkan. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku, al-hadirin wal hadirat dan para pemirsa dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tadi berbicara tentang akidah, terlihat kesenjangan yang luar biasa, ketidakpantasan yang luar biasa manakala terjadi kesyirikan. Di mana Allah yang maha bisa atas segala sesuatu disamakan dengan benda yang tidak bisa apa-apa. Sebelum kita sholat isya tadi, kita sempat membahas bakti kepada orang tua. Dan ini adalah kepantasan yang luar biasa juga pantasnya. Lihat bagaimana ia berkorban, mereka berkorban untuk kita dari kecil. Tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Tidak bisa kita sebutkan apa yang telah orang tua kita lakukan kepada kita. Sehingga hal yang sangat pantas di saat mereka tua, kita pun berbakti kepada mereka. Dan Allah tabaraka wa ta'ala ketika menyuruh kita berakhlak mulia, Allah suruh kita berakhlak mulia kepada ibu kita,
lebih hebat daripada akhlak kita kepada orang tua kita, ayah kita. Karena ibu lebih sensitif, sehingga lebih pantas untuk diperlakukan dengan akhlak yang lebih halus. Tutur katanya harus lebih halus kepada ibu dibanding kepada ayah. Bukan berarti kepada ayah kasar, tidak. Karena memang kasih sayang yang dari ibu jauh lebih besar. Yang kita dapatkan ketika kita kecil, ketika kita bayi, ketika ayah banyak di luar. Ibu yang bersama kita. Yang sering terganggu makannya, yang terganggu tidurnya, yang terganggu aktivitasnya, yang terganggu keinginannya ibu. Sehingga dalam sebuah wawancara sosial ada orang yang membuka lahan pekerjaan atau membuka lowongan pekerjaan, lalu ditanyakan apa yang harus saya kerjakan, dikatakan Anda harus begini, disebutkan pekerjaan-pekerjaan seorang ibu. Lalu kemudian dia bertanya, terlalu berat apa yang harus saya kerjakan? Dia tidak tahu. Lalu berapa saya digaji? Perusahaan mengatakan Anda tidak digaji apapun. Siapa orang gila yang mau melakukan ini? Kata perusahaan itu, pemimpin perusahaan, banyak orang yang telah melakukannya. Saya tidak tahu siapa orangnya. Perusahaan mengatakan, ibumu telah melakukan itu kepadamu. Luar biasa. Lihat beliau. Intinya adalah kita ingin berpanjang-panjang, karena kalau kita bicara ibu kita, kita sedih. Kita bicara ayah kita akan sedih. Apalagi ayah kita sudah meninggal dunia, ibu kita sudah sangat tua. Intinya adalah sangat pantas di mana seorang anak benar-benar berbakti kepada orang tuanya. Benar-benar memperhatikan orang tuanya. Karena apa yang telah dicurahkan yang luar biasa oleh orang tua kepada kita. Dan ketika ibu memberikan perhatian yang jauh berlipat ganda daripada perhatian ayah, wajar kalau perhatian kita kepada ibu juga kita lipat gandakan. Sehingga ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi SAW dalam hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man ahaqqun nasi bihusni sahabati, siapa orang yang paling layak untuk saya perlakukan dengan perlakuan terbaik? Nabi mengatakan, ibumu. Thumma man, siapa ya Rasulullah setelah itu? Ummuk, ibumu. Thumma man, siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. 3 kali ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian pertanyaan keempat, thumma man, siapa setelah itu ya Rasulullah? Abuk, ayahmu. Dan ini hal yang luar biasa, pas. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Bukankah orang yang telah berbuat hal yang luar biasa baik kepada kita juga harus kita perlakukan dengan hal yang baik? Maka terlihat orang yang durhaka kepada ayah ibunya sangat tidak pantas. Sangat tidak pantas. Orang yang membuat ayah dan ibunya terlantar sangat tidak pantas. Saudara-saudara kita bertemu dengan orang tua yang dimasukkan oleh anaknya ke panti jompo. Anaknya yang memasukkannya ke panti jompo. Dan orang tua itu menangis di sana. Menangis bukan karena dia merasakan pedihnya hidup di panti jompo. Mereka orang-orang yang telah ditatar oleh penderitaan kehidupan. Tapi yang tidak bisa mereka terima adalah anaknya yang mengantarkannya ke sana. Itu yang membuat air mata mereka mengalir dan tidak bisa berhenti. Kenapa? Kebaikan yang selama ini ia berikan kepada anaknya yang dibalas dengan cara yang seperti ini oleh anaknya, ini yang membuat mereka sulit menerima keadaan dan sulit untuk menghentikan air mata mereka karena perlakuan yang tidak adil yang dilakukan anak kepada orang tuanya. Dan tidak jarang mungkin di kota-kota seperti ini itu terjadi. Jangankan di kota besar seperti Jakarta, serba sibuk, serba berkejar dengan waktu. Di tempat kota kecil seperti kita pun sudah ada anak-anak yang terlahir seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, banyak anak durhaka nanti di akhir zaman. Dan itu nampak. Nah, maka ketika Allah menyuruh kita berbakti kepada orang tua, kepada ayah kita harus berbakti, kepada ibu kita harus berbakti, dan bakti kita kepada ibu kita harus lebih halus daripada bakti kita kepada ayah, terlihat sangat pantas. Maka apapun yang diperintahkan Allah di dalam ayat-ayatnya, diperintahkan oleh Nabi SAW, di dalam sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam, manakala kita lihat, kita pelajari, kita hayati, terlihat hal yang luar biasa, berada pada tempatnya yang benar, berada tempatnya yang pas, berada pada posisinya yang pas. Rahasia perjalanan dunia adalah keseimbangan. Segala sesuatu kalau sudah seimbang, dia akan berjalan pada tempatnya yang pas. Maka Allah menurunkan syariat untuk mewujudkan keseimbangan itu.
Sehingga segala sesuatu berada pada tempatnya yang benar, sehingga dia seimbang. Contoh, Allah perintahkan kepada pemimpin, sayangi rakyatmu. Allah perintahkan kepada rakyat, patuhi pemimpinmu. Inilah agama Allah. Inilah syariat Allah. Inilah perintah Nabi SAW. Mana kita pelajari, manakala kita pelajari, inilah keseimbangan yang diinginkan Allah. Di mana rakyat disuruh patuh dan taat, di mana pemimpin disuruh kasih dan sayang. Sehingga pemimpin disuruh pengasih dan penyayang, rakyat disuruh patuh dan taat. Terjadi keseimbangan. Manakala salah satunya goyah, hilang keseimbangan itu. Pemimpin tidak lagi sayang kepada rakyatnya. Rakyat sudah tidak mau lagi patuh kepada pemimpinnya, hancur. Ketika Allah memerintahkan suami dan istri juga demikian. Perhatikan, lihat. Bagaimana Allah meletakkan posisi suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga, yang harus mencari nafkah di luar. Dan Allah letakkan pada posisi laki-laki kekuatan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Allah wujudkan di dalam jasadnya, di dalam kemampuannya, di dalam keperkasaannya, sesuatu yang cocok untuk dunia luar. Dan berbeda dengan apa yang Allah letakkan untuk kaum wanita. Dan berbeda di mana posisi wanita diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah berfirman, waqarna fi buyutikun, berdiam dirilah kalian wahai wanita di rumah kalian. Karena kalian diciptakan untuk sesuatu yang pas untuk berada di rumah. Dan kaum laki-laki diciptakan dengan sesuatu yang pas untuk berhadapan dengan banyaknya rintangan di luar rumah. Sehingga Allah letakkan kaum laki di tempatnya yang pas. Allah letakkan wanita di tempatnya yang pas. Manakala sudah bercampur aduk, rusak. Kalau suami sudah banyak di rumah, main game. Si istri sudah banyak di rumah, di luar rumah, mencari nafkah. Saya pernah bertemu dengan keluarga yang seperti itu. Istrinya yang di luar mencari nafkah, ibunya, suami yang di dalam merawat anak, menjadi bapak rumah tangga yang baik. Subhanallah. Dan berjalan 15-17 tahun. Dan itu disepakati di awal pernikahan. Sesuatu yang melenceng dari syariat. Yang wanita yang padahal ciptaannya cocok di rumah, pantasnya di rumah, kemudian di luar, yang laki-laki yang memang harusnya di luar, justru di rumah menimbang-nimbang anak. Di awal-awal mungkin tidak berasa, tapi di perjalanan yang ke-17 tahun, rintangan dahsyat menghadang. Saya katakan kepada mereka, bagaimana kalian bisa hidup kaki di atas, kepala di bawah, selama 17 tahun? Dan ketika mereka menghadap, ya, sengaja mereka pergi berumrah untuk menghadap, bercerita di sana, kita ajarkan begini yang diajarkan Allah, begini yang diajarkan Allah, begini yang diajarkan Allah, begini yang diajarkan Rasulullah SAW, dan kalian sudah terbalik luar biasa. Dan apa yang kalian rasakan sekarang buah daripada keterbalikan yang sudah 17 tahun itu. Dan seolah-olah si istri tidak mau terima. Seolah-olah apa yang kita sampaikan itu terlalu membela kaum laki-laki. Saya kata tidak membela, saya bicara agama Allah. Dan saya bicara di rumah Allah, di Al-Masjidil Haram. Dan saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan di hadapan Allah sebelum di hadapan kalian berdua. Karena ini yang saya pelajari dari agama Allah. Masyaallah muslimin, tidak pantas. Ya. Seorang suami, seorang laki-laki justru banyak di rumah, main game, nonton TV, main game, kemudian dengan anak, istri yang mencari nafkah. Jangan. Anda laki-laki, Anda harus malu apabila Anda menumpang hidup kepada perempuan. Karena agama Allah mengatur Anda yang keluar, Anda yang harus bersemangat, Anda yang punya tenaga, Anda yang diberikan fisik yang keras, Anda yang diberikan tenaga yang kuat oleh Allah, Anda yang harus bertungkus lumus, bukan wanita. Adapun wanita kalau sudah keluar rumah sering menjadi korban dibanding menjadi pemeran. Coba lihat betapa banyaknya wanita-wanita yang dizolimi oleh kaum laki-laki. Dikejauhkan, mereka tidak berada lagi pada tempatnya yang benar. Maka lihat bagaimana Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dalam urusan kecil rumah tangga pun terlihat kepantasan itu. Suami belikan baju mahal-mahal untuk istrinya, mungkin harganya bisa sampai 5 juta, dipakainya untuk dilihatkan ke suami orang. Giliran ke suaminya pakai baju daster harga 35.000.
Ya nggak pantas banget. Harusnya kan kalau diberikan baju mahal, dipakai di depan suami tuh. Suami telah membelikan 5 juta, suami telah membelikan 18 juta, mbok ia berhias di hadapan suami. Kalau kemudian dibelikan parfum yang mahal, yang harganya sekian, mbok ia dipakai ketika suami ada di rumah. Itulah maksudnya. Ini kan tidak. Lihat ketika manusia keluar dari agama Allah, baju yang mahal itu, parfum yang mahal itu hanya dipakai untuk keluar rumah. Siapa yang menikmati? Suami orang. Ketika suaminya pulang, semua itu dicopot oleh dia. Baju mahal itu ditaruh lagi di lemari. Parfum itu taruh lagi di dalam kaca. Apa yang terjadi? Pakai baju daster biasa, sobek kiri, sobek kanan, bau bawang. Tidak pantas. Suami Anda telah bertungkus lumus, suami telah mencarikan, hormati dia, manjakan pandangannya, manjakan hidungnya kalau di rumah. Kalau tidak begitu, hancur. Suami kalau sudah tidak melihat istrinya tidak lagi enak dilihat, suara istrinya sudah tidak lagi enak didengar, aroma istrinya sudah tidak lagi enak dicium, bahaya. Bahaya. Ini bahaya-bahaya semua ini kalau nggak hati-hati. Kalau istrinya tidak pandai di rumah menjaganya, banyak yang bahaya ini. Itu yang tadi kita bahas di Blok M. Apabila istri tidak pandai membuat suaminya tenang di rumah, itu asal usul perpecahan rumah tangga. Tugas paling berat seorang wanita adalah bagaimana suaminya betah di dekat dirinya. Karena kalau suaminya sudah tidak betah di samping dirinya, dia akan pergi. Kalau ketika dia sudah pergi, itu awal mula bahaya rumah tangga. Lihat bagaimana Allah mengatur wanita. Bagaimana Allah dan Rasulnya mengatur rumah tangga. Kalau Anda tidak pandai melayani suami Anda dengan aroma Anda yang wangi, banyak wanita wangi di luar sana. Ini realita. Ini bukan diada-ada. Anda tidak mau rapi di rumah, wanita rapi di luar banyak, apalagi suami Anda adalah orang besar, apalagi suami Anda adalah direktur, apalagi suami Anda adalah, betapa banyaknya wanita necis yang ada di depan matanya. Kalau Anda tidak bisa berhadapan dengan mereka, wahai kaum wanita, jangan kemudian ketika kita tidak mampu, tidak mau menjalankan syariat, lalu disalahkan suami, Allah terlalu suami, Allah. Kita punya andil dalam membuat suami tidak betah di rumah kita sendiri. Maka selalu saya katakan bahwa kalau sesuai dengan syariat Allah, tugas terberat wanita itulah bagaimana membuat suaminya nyaman selalu di sampingnya. Tidak ingin untuk, mentang-mentang ustadz laki-laki, ustadz berpihak kepada, enggak, demi Allah ini syariat. Tak ada sedikit pun penzoliman, tak ada sedikit pun aksi membela dan apapun. Inilah agama Allah. Wanita disuruh berhias ketika suaminya datang, menyambut ketika suami datang bekerja, dengan wajah yang berseri-seri, dengan aroma yang wangi, dengan pakaian yang rapi, dengan makanan dan minum yang disukai oleh suaminya. Sehingga hal yang paling nyaman bagi seorang suami adalah ketika dia pulang kerja. Itulah hal yang paling nyaman dalam hidupnya. Masuk pintu, bertemu dengan orang yang sangat mencintainya. Bertemu dengan kondisinya yang sangat rapi, aromanya yang sudah wangi, pakaian yang sudah rapi, makanan dan minum yang disukai sudah tersedia. Bila perlu disuapkan. Kalau sudah begitu Anda dengan suami Anda, yakinlah betah dia di rumah. Akhirnya terwujud sakinah, litaskunu ilaiha, agar kalian benar-benar sakinah, tenang, tentram, nyaman, adem di samping istri kalian. Karena kalau sudah tidak adem, tidak nyaman, tidak tentram di samping istri, udah. Sekiranya Anda tidak nyaman dengan istri Anda, lalu Anda lari ke masjid, bagus. Takutnya Anda larinya ke mall. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah suatu saat dengan Khadijah, dengan Fatimah anak Nabi SAW, mana rumah tangga manusia. Akhirnya Ali radhiyallahu anhu sedikit tidak nyaman dengan istrinya dan pergi. Namun Ali radhiyallahu anhu hebat, manusia bertakwa, perginya ke masjid. Ketika Nabi SAW datang mencari Ali, Fatimah mengatakan terjadi sesuatu kepada kami, dia marah, kemudian dia meninggalkan saya. Lalu Nabi kemudian mencari-cari mana menantuku, ternyata larinya ke masjid, bukan ke kafe. Ya. Kadang-kadang pengajian pun sebenarnya tempat pelarian.
Mau ngaji, ngaji kemana mas? Ngaji. Dalam hatinya malas dekat kamu. Tapi masih mending lah kalau larinya ke masjid, pengajian gitu loh. Kalau larinya adalah ke tempat di mana dia bercengkrama dengan teman-teman SMA-nya. Oh, betapa banyaknya petaka datang setelah itu. Cinta lama bersemi kembali dan semacamnya. Semua itu dari awal muasal istri yang tidak menjalankan syariat Allah kepada suaminya. Dan suami yang tidak pandai bertakwa kepada Allah dalam istrinya. Semuanya saling salah, tidak ada yang bisa, tidak ada yang harus ini salah 100%, enggak. Suami yang kemudian larinya ke tempat-tempat maksiat juga salah. Harusnya dia lari kepada tempat yang membuat dia tenang, dan tidak ada tempat yang lebih membuat dia tenang lebih daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya dia baca sesuatu yang membuat jiwanya tenang, dan tidak ada yang lebih membuatnya tenang dibanding kembali kepada Al-Quran, membaca kitabullah, menuntut ilmu. Tetapi itu kesalahan besar yang banyak dilakoni sekarang oleh banyak kaum wanita, karena banyak yang sudah ngeluh sudah. Kita belikan pakaian mahal-mahal nggak dipakai, dipakainya ketika kondangan orang yang menyaksikan, bukan dia. Maka lihat bagaimana ketidakpantasan. Orang kadang-kadang menghadap Allah sholat pakai singlet. Kita menamakan singlet, nggak tahu kalau di sini apa. Singlet juga ya. Baju yang satu kecil gitu, laki-laki. Singlet ya. Kan nggak pantas banget loh. Anda menghadap Allah dengan singlet, kain sarungan, Allahu Akbar. Ya Allah, Pak Camat aja datang, Anda nggak berani menemuinya dalam keadaan seperti ini. Tamu datang setelah itu, mungkin hanya security, nggak berani Anda temui hanya dengan baju seperti ini dan sarung seperti ini. Menghadap Allah seperti ini, mau yang mikir pantas apa tidak? Maka apabila kita melihat agama yang mulia ini, dan kita simak dengan baik ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan kita cerna, luar biasa. Lihat ketika kita Idul Fitri, hari raya. Hari raya, hari bergembira. Namanya juga hari raya, hari bergembira ria. Apa yang Allah lakukan? Haram berpuasa. Haram berpuasa. Kenapa Allah haramkan berpuasa? Yang namanya hari gembira tak lengkap tanpa makan-makan. Tak lengkap tanpa minum-minum. Namanya orang bahagia, makan dia. Ayo saya traktir. Kenapa traktir? Saya lagi bahagia. Tuh, kita lagi bahagia, kita pergi makan-makan ke kantin. Kita lagi bahagia, kita pergi ke restoran. Saya yang traktir semuanya, lagi bahagia ini. Maka kebahagiaan identiknya dengan makan-makan. Ketika Allah menyuruh kita bahagia di hari raya, Allah haramkan berpuasa. Sehingga kegembiraan kita semakin sempurna dengan adanya makan, dengan adanya minum. Disuruh kita bersuara, bertakbir. Coba lihat. Disuruh kita bertakbir ke musola, ke lapangan Id, perginya bertakbir, pulangnya bertakbir, angkat suara. Karena suara besar itu bagian daripada luapan kegembiraan. Coba lihat, ada orang yang hari rayanya nggak boleh ngomong. Katanya hari raya nggak boleh ngomong, pesawat nggak boleh mendarat, pintu nggak boleh dibuka, TV nggak boleh nyala. Itu berkabung apa? Apa bergembira gitu? Aneh. Lihat bagaimana Islam, agama Allah yang mulia, menempatkan pas pada tempatnya. Anda lagi bahagia, ayo makan, ayo minum, ayo bersuara. Anda mau menikah, anak Anda mau menikah, bahagia enggak? Perintah Allah apa coba? Walimah, makan-makan lagi tuh. Makan-makan, kenapa? Bahagia, saya mau menikah ini. Anak saya mau menikah, bahagia, ayo makan-makan walimah. Anak kita lahir, bahagia enggak? Apa perintah Allah? Akikah, apa itu akikah? Makan kambing, bahagia lagi, makan-makan lagi tuh. Penyempurna kebahagiaan, makan. Ayah Anda meninggal dunia, mau makan-makan juga? Hah? Ayah kita meninggal dunia, ibu kita meninggal dunia, mau makan-makan juga? Anda bahagia ayah Anda meninggal? Lihat agama Allah yang tidak pernah mendatangkan makan-makan di saat kematian. Karena makan-makan itu identiknya dengan kebahagiaan, bukan dengan kesedihan. Maka Allah dan Rasulnya tidak pernah memerintahkan
manusia dan umat Nabi Muhammad untuk makan-makan di hari sedih. Dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan, membuat makan-makan, menjamu orang makan-makan ketika sedih bagian daripada niyah yang terlarang. Pas Anda bahagia, makan. Sedih, enggak, jangan makan-makan. Ketika Anda bersedih, justru nafsu makan Anda berkurang toh. Anda tak semangat memasak, tak semangat makan. Apa yang paling pantas? Yang paling pas, saudara Anda cari makanan kesukaan Anda, bawa ke rumah Anda. Itu yang paling pantas, itu yang paling pas. Anda lagi malas makan, datang makanan kesukaan, dibawa oleh teman yang tahu kesukaan Anda apa. Ternyata kesukaannya kepala ikan kakap. Belikan tuh kepala ikan kakap untuk saudara kita yang sedang berkabung, supaya nafsu makannya bertambah. Gitu. Lihat sunnah Nabi SAW yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umat, berada pada posisi yang benar-benar pas pada tempatnya. Wanita yang tidak pakai jilbab, banyak hal yang tidak pantas yang dia kerjakan. Itu jaket, harusnya di mana letaknya? Dia letakkan di pahanya gini jaketnya. Loh, jaket bukan di situ letaknya, Mbak. Kenapa? Ya itu. Dia pun nggak nyaman dipandang orang seperti itu, sehingga jaket yang harusnya diletakkan di badan pun diletakkan di paha. Loh, kalau malu ngapain dibuka? Tutup aja, kan Allah suruh tutup. Tuh lihat. Akhirnya untuk mengambil pekerjaan di luar, gaji hanya 2 juta, dipakai oleh seorang wanita, beli bedak, beli parfum, beli ini, habis 2 juta. Akhirnya kerjaannya sia-sia. Tapi kalau yang bekerja adalah suaminya dan dia mengasuh anak di rumah, suaminya nggak butuh parfum yang hebat-hebat. Parfum 25.000 cukup untuk antum kan? Cukup. Nggak perlu harus, oh bedaknya begini, oh ininya, enggak. Karena lelaki adalah lelaki. Lelaki itu bukan kaum feminim yang biasa kalau kulitnya terbakar matahari itu biasa. Kakinya berlumpur itu biasa. Itulah laki-laki. Kalau laki-laki terlihat feminim, aneh itu. Gak pantas laki-laki feminim. Laki-laki harus. Makanya kenapa di dalam agama kita laki-laki celana jangan sampai di bawah mata kaki. Itu aksi kaum feminim. Angkat. Karena laki-laki simbol berjibaku. Laki-laki simbol orang yang pekerja keras, siap untuk kapanpun diperintahkan. Maka disuruh angkat. Adapun simbol laki-laki modern sekarang apa? Dia pakai bajunya kalau bisa ininya sampai tutup. Pasang kupu-kupu sedikit di sini. Ya kan? Celana sampai terus ke bawah, pasang kaos kaki, pasang sepatu, kemudian harus sini, sudah pakaian putihnya udah bersih, pakai jas lagi, sehingga tertutuplah seluruh auratnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ini feminim. Aksi tertutup seperti ini aksi feminim, aksi kaum wanita. Yang disuruh tutup oleh Allah, tutup, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Lihat Nabi kita bagaimana pakaiannya, lihat Rasul kita bagaimana Allah mengajarkan cara berpakaiannya. Lebih banyak terbuka yang kaum laki-laki. Sekarang dibalik oleh iblis, laki-laki ditutup, yang perempuan buka. Sehingga hancur pola kehidupan. Tidak seimbang lagi pola kehidupan. Kalau ingin kembali kepada agama Allah, maka Allah akan letakkan laki-laki pada tempatnya yang pas. Allah letakkan wanita pada tempatnya yang pas. Ketika berjalan seiring, aman kehidupan. Dan tak ada penzoliman. Soal taat dan patuh kepada Allah, pantas sekali kita harus patuh dan taat kepada Allah. Karena Allah yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang tiada tara yang tadi kita bicarakan di awal. Akhi, ukhti fiddin. Kalau ada orang yang berbaik hati kepada antum, pinjamin mobil Innova 1. Dia katakan seluruh biaya bengkel saya tanggung, seluruh BBM saya tanggung, seluruh kecelakaan saya tanggung. Antum tinggal pakai saja. Seluruh biaya perpajakan saya tanggung. Antum tinggal pakai saja. Namun nih, pakainya ke masjid, kantor,
berbakti kepada orang tua, ke pasar, jalan-jalan ke Jawa boleh silakan, bawa keluarga muter-muter ke tamasya ke sana silakan. Disebut oleh dia kebolehan-kebolehannya. Jangan bawa dia ke diskotik, jangan bawa mobil ini ke tempat karaoke. Kira-kira menurut antum orang ini baik nggak ya? Mobilnya dipinjamin, BBM-nya dibayarin, kalau ada kecelakaan biaya bengkelnya dia yang bayar, pajak dia yang bayar, antum tinggal bawa aja. Tapi dia buat syarat, ini nggak boleh dibawa dugem, ini nggak boleh dibawa karaokean, ini nggak boleh dibawa ke sini. Kira-kira terserah saya kan, kamu minjamin mobil saya, terserah saya mau dugem ya dugem. Pantas nggak ngomong gitu ke orang yang minjamin mobil? Kenapa kita merasa pantas menggunakan mata untuk hal yang tidak dibolehkan oleh Allah? Kenapa kita merasa pantas menggunakan lisan tergantung kita mau ngomong apa? Kenapa kita merasa pantas menggunakan telinga untuk mendengarkan apapun yang mau kita dengarkan, yang penting saya suka, jangan diatur-atur? Apakah menurut kita Innova lebih penting daripada mata? Apakah menurut kita Innova lebih berharga daripada telinga dan pendengaran? Lihat, hamba yang tidak patuh kepada perintah Allah nggak pantas. Allah yang telah meminjamkan, Allah yang telah mengamanahkan kepadanya rahmat dan nikmat mata, nikmat telinga, nikmat lisan, nikmat kaki, nikmat tangan. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, terserah saya ya Allah, jangan atur-atur. Ya akhi, sangat tidak pantas Anda berbuat kepada Allah sang pencipta. Untung pencipta Anda sangat sabar. Untung pencipta Anda sangat pengasih dan penyayang. Kalau tidak dia ambil itu nikmat. Karena Anda tidak pandai, tak pandai memantaskan diri berhadapan dengan nikmat-nikmat itu. Anda yang diberi makan oleh Allah, tak ada makanan kecuali makanan yang Allah berikan kepadamu. Anda yang diberi minum oleh Allah, tak ada minuman kecuali minuman yang Allah berikan kepadamu. Tidak pantaskah engkau mengatakan kepada perintah dan larangannya sami'na wa ata'na? Kepantasan yang sangat pantas. Maka kalau kita kembali kepada agama Allah, sekali lagi, kalau kita kembali kepada syariat Allah, sekali lagi akan terlihat segala sesuatu berada pada posisinya yang sangat pantas sekali. Dan ketika melenceng, terlihat tidak pantas. Istri yang kemudian bentak-bentak suami, nggak pantas banget. Karena suami yang mencari nafkah, suami yang bertungkus lumus, suami yang berhadapan dengan ada kemungkinan kematian, berhadapan dengan kematian karena berada di gunung yang tinggi atau kenapa kemudian pulang dia dimarah-marahi lagi oleh istrinya? Itu kalau antum dimarahi istri ya. Ya, yang jelas bukan saya itu. Itu yang jelas insyaallah taala. Enggak boleh, enggak pantas istri berbuat seperti itu. Istri harus patuh kepada suaminya. Suami sayang kepada istrinya. Ya. Maka kepemimpinan rumah tangga Allah letakkan pada pundak kaum laki-laki. Karena dia yang pantas memimpin rumah tangga. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Banyak hal yang kalau kita bawakan, kalau kita ungkapkan dari syariat Allah, luar biasa. Semua disusun, semua diletakkan oleh Allah pada posisi yang pas. Bahkan untuk memakan makanan pun dan menjilat jari jemari pun pas, luar biasa. Ketika kita disuruh makan oleh Allah, disuruh makan oleh Rasulullah SAW katakan, selesai makan, fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Jangan dia cuci tangannya itu sampai dia jilat tangannya itu atau dia jilatkan ke orang lain. Kalau kita pelajari hadis ini, kita cermati hadis ini, luar biasa hebat. Kenapa? Pertama, ketika kita selesai makan dengan tangan kanan kita, disuruh oleh Rasulullah SAW, jangan dicuci tangan itu yang sampai dijilat. Kenapa harus dijilat? Sahabat tidak ada yang tahu apa hikmah dibalik semua ini. Tapi yang mereka tahu, sami'na wa ata'na, dan mereka melakukan itu dan mereka sehat-sehat. Kemudian di zaman kita sekarang sudah malas orang makan pakai tangan. Makannya pakai sendok. Oke lah, tidak haram makan pakai sendok. Tak ada ulama yang mengatakan haram. Walaupun sebagian ulama mengatakan lebih afdol pakai tangan. Namun ketika kita makan pakai tangan, orang sudah malas menjilat. Apa kamu kampungan dan semacamnya. Padahal kalau kita cerna luar biasa. Ternyata di tangan kita yang sebagian kanan kita makan, ada enzim-enzim pembusuk makanan. Yang kalau itu kita
kita ambil dengan cara menjilatnya akan menguntungkan lambung, memudahkan lambung untuk pembusukan makanan dan memudahkan dia untuk menghancurkan makanan. Terlihat ketika kita dulu masih kecil, lalu kakek atau nenek kita, ibu kita masak gulai, ayam, kentang, dilarang kita memasukkan jari kita ke dalam kuah itu. Marah betul nenek kita, marah betul orang tua kita. Bukan marah kita mengambil makanan yang ada di dalam gulai yang mereka masak, bukan. Kalau mau makan ambil pakai sendok, taruh keluar baru ambil. Jangan tangan kamu yang memasukkan ke dalam. Kenapa? Nenek kita tahu, kalau tangan kita sudah nyelup satu kali, gampang basi ini barang. Kenapa? Hanya nyelup sebentar saja, busuk itu gulai. Dan itu yang disuruh Allah kita untuk, disuruh Nabi SAW untuk menjilatnya, supaya ada kemaslahatan untuk diri kita sendiri. Para sahabat tidak tahu hikmah itu, karena di dunia mereka belum ada laboratorium, tapi mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan manfaat. Sekarang orang sudah tahu rahasianya, malas juga melakukannya. Nggak pantas. Nggak pantas, sudah tahu rahasianya, kenapa? Kemudian tidak juga mau melakukannya. Harusnya semakin kita tahu rahasia ilahi, semakin rajin kita melakukan sunnah-sunnah Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena rahasianya sudah terbongkar. Kenapa harus begini? Sudah ada bukti-bukti nyata, sudah ada laboratorium. Ustadz, iya, soal menjilat mungkin masuk akal Ustadz. Namun menjilatkan ini apa ceritanya Ustadz? Tak ada yang akan menjilat tangan antum kecuali orang yang mencintai antum. Kapan disuapi istri terakhir? 7 bulan yang lalu, selamat menderita. Kapan disuapi istri tercinta terakhir, Pak? Kalau masih seminggu yang lalu, berarti Anda adalah rumah tangga yang luar biasa bahagia. Karena cinta masih bersemi di antara kalian berdua. Berarti soal Nabi memberikan perintah untuk orang lain menjilatkan, tak ada yang mau menjilat antum. Kalau teman antum, tidak ada yang berani, Pak. Yakin, nggak ada yang berani. Sehebat apapun dia mengamalkan sunnah, nggak berani jilat tangan antum, nggak berani. Tapi kalau orang yang benar-benar mencintai antum, oh antum letakkan tangan dijilat oleh dia, tangan dia antum masuk ke kasih sayang rupanya. Yang diinginkan Nabi di antara kita dan istri kita, di antara kita dan anak-anak kita, ada jalinan kasih tiada tara di balik aksi. Maka ini hal yang luar biasa yang sudah banyak hilang dari kehidupan manusia. Walaupun mereka mengatakan bahwa saya pengikut Al-Quran dan Sunnah, hal-hal yang seperti ini banyak hilang dari rumah tangganya. Jangan kira suap menyuapi itu bagian daripada hal yang hanya romantis orang luar Islam. Bukan, agama dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak pantas kita dengan istri main diam-diaman. Pulang ke rumah, istri sana, suami di sini. Kamar istri sana, kamar istri suami. Kalaupun satu ranjang, yang satu majah ke sana, waktu aja. Nggak pantas. Karena ini rumah tangga. Maka sekali lagi, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, kalau memang agama itu hak, dia akan berada pada posisi yang sangat pantas. Rumus mengetahui dia hak akan dilihat oleh orang yang berilmu berada pada posisi yang sangat pantas. Pantaskah ia terjadi? Ketika agama sesuai dengan agama akan terlihat kepantasannya. Kalau seandainya melenceng dari agama, terlihat nggak bagus, terlihat tidak pantas, terlihat tidak nyaman, terlihat tidak pada tempatnya. Maka kembalilah kepada agama Allah. Karena Allah yang mengatur segala-galanya. Dan boleh jadi cara berpikir kita dirusak oleh iblis. Sehingga kita tidak bisa melihat kesempurnaan agama Islam yang meletakkan suatu pada tempatnya yang benar. Banyak orang sekarang mengira bahwa wanita dizolimi dengan cara hak warisan tidak diberikan sama. Hanya dia tidak tahu saja bagaimana kepantasan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia menuding Allah zalim. Sementara Allah sudah mengatakan, inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku sudah haramkan kezaliman itu untuk diriku. Namun dia menilai sistem itu dengan kondisi dirinya dan negerinya ketika itu. Dan dia tidak kembalikan kepada aturan Allah yang sebenarnya. Kalau dia kembalikan kepada aturan Allah yang sebenarnya, bagaimana Allah mengatur, bagaimana Rasulullah SAW mengatur, terlihat luar biasa hebat bahwa laki-laki 2 kali kaum wanita. Laki-laki, Pak,
ketika dia mendapatkan harta waris dari ayahnya yang meninggal, dapat 2 kali adiknya yang perempuan. Adiknya yang perempuan begitu dapat harta untuk dia, gak wajib dikeluarkan 1 rupiah pun. Yang ada pada kakak laki-lakinya harus nafkahi adiknya. Luar biasa, luar biasa. Si kakak yang dapat 2 kali adiknya ketika menikahi seorang wanita, harta harus diberikan kepada wanita yang bernama istrinya itu. Dan harta yang ada pada istrinya itu punya istrinya, nggak wajib keluar. Sementara adiknya ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, laki-laki itu harus yang memberikan harta kepadanya. Di mana letak tidak adilnya? Di mana letak ketidakpantasannya? Di mana letak penzolimannya untuk kaum wanita? Kaum wanita tak ada kewajiban 1 rupiah pun untuk menafkahi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Kalau kembali kepada agama Allah, kalau kembali kepada sunnah Rasulullah, seorang saudara laki-laki akan malu kalau hartanya tidak untuk menafkahi adiknya yang perempuan. Dia merasa aib kalau dirinya tidak menafkahi kakaknya yang belum bersuami. Dia harus bertungkus lumus untuk menafkahi mereka kaum wanita yang diperintahkan Allah di pundaknya untuk dinafkahi. Begitu kebenaran. Begitu titik kepantasan yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja manusia tidak mempelajarinya. Hanya manusia menilai dengan syahwatnya, menilai dengan ilmunya yang lemah tentang agama Allah, akhirnya merasa bahwa agama Allah itu menzolimi. Akhirnya merasa bahwa kaum wanita dizolimi oleh syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tanpa rasa malu dia katakan itu di depan orang ramai. Dan banyak lagi hal-hal lain yang kalau kita pelajari terlihat nyata Allah yang maha adil meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar sehingga terlihat pas. Wahai orang tua, sayangi anak kecil. Wahai anak kecil, hormati orang tua. Wahai murid, hormati guru. Wahai guru, jangan gila hormat. Tuh. Wahai murid, servis gurumu. Wahai guru, jangan minta servis. Hidup mandiri. Tuh, lihat. Hal yang luar biasa diletakkan oleh Allah di tengah-tengah. Sehingga semua berjalan dengan seimbang. Begitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu sunnatullah, begitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi hal yang bisa kita ungkapkan, namun waktu yang mungkin terbatas kita untuk membicarakannya. Intinya ketika kita mempelajari agama Allah dan kemudian kita mentadaburnya dengan baik, lalu kita cerna dengan baik, dengan hati yang ikhlas, akan terlihat nyata bahwa agama ini datang dari Allah yang maha tahu segala sesuatu, yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang benar, sehingga tidak ada yang salah penempatan. Dan segala sesuatu kalau sudah berada pada tempatnya yang benar, terlihat bahwa dia pas. Maka ketika melenceng, terlihat ketidakpasannya. Maka paskan agama Anda dengan apa yang Allah turunkan, apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Waktu yang tersisa kita akan gunakan untuk menjawab pertanyaan. Harapannya pertanyaan yang pas dengan materinya. Nah, ini ditulis oleh orang yang sama kah? Itu 2, 3, 4, 5, tulisannya sama semua. Ya, mudah-mudahan ditulis oleh orang yang sama dari media mungkin ya. Karena saya selalu jeli Pak, lihat tulisan. Ini 5 pertanyaan tulisannya sama semua. Artinya ditulis oleh 1 orang. Baik. Apakah boleh mengirim Al-Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal? Ngirimnya pakai Tiki, pakai JNE atau pakai apa sih? Anda mau tahu ini ngirimnya pakai apa? Mengirim Al-Fatihah kepada orang tua yang sudah meninggal, ngirimnya pakai apa? Hah? Ada tempat pengiriman? Kalau tidak ada tempat pengiriman berarti nggak bisa dikirim. Ya akhi, Anda ketika membaca Al-Fatihah, apakah Anda lebih membutuhkan pahala atau menurut Anda tidak lagi butuh pahala itu berikan saja kepada orang lain? Ayo cermati dengan baik. Anda membaca Al-Quran,
Entah itu Al-Fatihah, entah itu surat Al-Baqarah, entah itu Yasin, entah itu apa, entah itu apa. Sebenarnya yang sangat membutuhkan pahala Anda adalah Anda, atau Anda merasa pahala Anda sudah cukup, pahala ini kirim saja ke orang lain. Gimana? Iya. Ya akhi, yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabat, kita harus memperbanyak amal soleh untuk diri kita. Dan orang lain untuk dirinya. Bukan kemudian kita beramal soleh, kemudian dengan niatkan pahala ini untuk orang ini, untuk orang ini. Jangan. Adapun orang tua, tanpa dikirim, kalau orang tua, benar-benar orang tua kita, mereka dapat pahala dari Allah. Tidak perlu harus dikirim, tidak perlu harus dikirim-kirim. Dengan kesolehan kita, dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan membaca Al-Quran kita, surat apapun tidak mesti harus Al-Fatihah, orang tua kita akan mendapatkan pahala yang sama. Ini pendapat yang paling kuat. Wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada untuk manusia pahala kecuali apa yang dia kerjakan. Imam Syafi'i berkata, anak pekerjaan orang tuanya, anak hasil usaha orang tuanya. Maka kesolehan anak, pahala anak juga akan mengalir kepada orang tuanya. Pas air datang. Anak tunggu-tunggu dari tadi. Gak pantas banget Ustadz ngomong sekian jam air belum ada. Kita lanjutkan. Lakukan pahala untuk diri kita. Kalau seandainya orang tua kita adalah orang yang mendidik kita, memberikan kita nafkah, maka orang tua kita dapat pahala otomatis. Oleh karena itu, salah satu cabang pahala untuk orang tua atau siapapun yang sudah meninggal dunia ketika dia punya anak yang soleh. Karena kesolehan anak membuat orang tuanya bertambah pahala. Namun terkadang ketika dikirimkan, tidak hanya kepada orang tua dia kirimkan. Dia kirimkan kepada tetangga, dia kirimkan kepada guru, dia kirimkan. Ya akhi, Anda lebih membutuhkan pahala Anda dibanding orang lain. Di akhirat yang Anda inginkan, pahala Anda semakin menggunung. Abu Hurairah saja yang pahalanya luar biasa, menangis, merasa pahalanya sedikit ketika akan meninggal dunia. Berapa pahala kita dibanding pahala Abu Hurairah? Abu Hurairah menangis ketika akan meninggal dunia. Ditanya, ma'abkak, apa yang buat engkau menangis wahai Abu Hurairah? Tak ada ulama yang bukan murid Abu Hurairah. Karena semua ulama belajar hadis Nabi dari Abu Hurairah. Kalau ulama, apalagi ustadz. Berapa banyaknya pahala ilmu yang mengalir. Namun Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis dan mengatakan, saya menangisi perjalanan panjang akhirat dan saya tidak tahu amal saya cukup untuk itu atau tidak. Itu Abu Hurairah ya akhi, sahabat Nabi yang mulia. Seorang muhajirin, walaupun hijrahnya tidak dari Mekah menuju Madinah, tapi hijrahnya dari Yaman ke kota Madinah. Tapi beliau hijrah sebelum Fathu Makkah. Dan siapapun yang hijrah ke kota Madinah sebelum Fathu Makkah, muhajirin. Tidak mesti hijrahnya dari Mekah. Maka kalau kita tahu amal kita belum seberapa amalnya Abu Hurairah, harusnya kita terus semangat untuk memperbanyak amal saleh, pahala untuk diri kita. Jangan kirim-kirimkan kepada orang lain. Tempat pengirimnya pun tak ada. Nah, apakah kita harus menjaga jarak? Menjaga jarak hubungan dengan orang yang akan membuat kita berdosa. Sedangkan orang itu adalah masih saudara kita sendiri. Berbuat dosa misalnya menghibah. Karena sudah tahu sifat dari orang itu. Seorang muslim memperhatikan yang terbaik untuknya akhiratnya. Dan menangkan selalu akhirat dibanding dunia. Namun dalam urusan dunia, berikan hak kepada yang berhak. Contoh yang tadi, selamatkan diri kita dari duduk ghibah, menggunjing. Tapi dia saudara kita, berikan haknya sesuai dengan haknya. Dan bukanlah hak saudara kita harus duduk bersama dia 2 jam, 3 jam, bukan haknya. Tapi ketika dia sakit kita kunjungi, ketika dia membutuhkan bantuan dana, kita berikan bantuan dana sekuat yang kita mampu. Ketika dia butuh orang yang menghiburnya, kita datang menghiburnya. Dan tidak mesti harus duduk bersamanya, ngobrol 2 jam, 5 jam, itu bukan haknya.
maka berikan hak kepada orang-orang yang punya hak kepada kita, namun selamatkan akhirat kita. Allahu a'lam. Jika dulu kita pernah ke dukun, namun sekarang sudah tidak lagi dan sudah bertaubat, apakah dosa kita dimaafkan oleh Allah? Kata Nabi SAW, seluruh taubat menghapuskan dosa masa lalu. At-taubatu tajubbu ma qablaha. Taubat menghapus semua yang ada sebelum taubat. Wal islamu yajubbu ma qablahu. Masuk Islamnya seseorang menghapus dosa semua sebelum Islam. Maka kalau serius taubatnya, seluruh dosa diampuni oleh Allah, termasuk dosa syirik. Kecuali kalau dosa syirik dibawa wafat, baru tidak diampuni. Tapi kalau dosa syirik taubatnya di dunia sebelum wafat, maka berlaku firman Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah akan mengampunkan dosa semuanya. Umar juga pernah berbuat syirik. Khalid bin Walid juga pernah berbuat syirik. Ammar bin As juga pernah berbuat syirik radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Namun ketika mereka taubat, maka lihat, mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya itu, ternyata mereka sudah dijaminkan surga sementara mereka masih hidup di permukaan bumi. Berarti tobat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat menghapuskan dosa masa lalu. Ini apa? Tolong bacakan. Cocok logi apa? Nggak tahu anak. Cocok logi. Apa cocok logi? Cocok logi itu contohnya mencocokkan hadis dengan kejadian kiamat-kiamat itu. Bagaimana percaya dengan cocok logi gitu? Ya. Mengenai hari kiamat atau dajjal yang sebentar lagi datang. Apakah termasuk syirik? Saya tidak tahu cocok logi itu apa. Nggak mau jawab. Sesuatu yang tidak difahami, kenapa bukan dijawab? Takut salah jawab. Tadi disebutkan apabila meminta sesuatu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana dengan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi yang beri atau Allah? Jangan minta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mintalah kepada Allah. Saya tidak ingin memperpanjangnya, namun para ulama mengatakan kalau minta syafaat, minta kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, jadikan Rasulmu memberi syafaat kepadaku di hari akhirat. Tidak boleh memintanya langsung kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan aku syafaatmu di akhirat, nggak boleh. Yang benar adalah Allahumma syafi' nabiyyaka fi. Ya Allah, jadikan nabimu nanti di akhirat memberikan syafaat kepada aku. Karena seluruh syafaat dengan izin Allah. Izin kepada yang akan memberikan, izin kepada siapa yang akan menerima. Sekiranya kita adalah orang yang hafal Al-Quran, sekiranya kita adalah orang yang wafat di medan jihad, maka janji Allah dari Rasulullah SAW, kita adalah orang yang mampu diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Tapi ingat, kita diberi izin untuk memberikan syafaat. Namun bukan siapa yang kita mau itu yang dapat syafaat. Orang yang mendapatkan syafaat kita pun Allah yang pilihkan. Paham? Jadi bukan, oh saya maunya ini, saya maunya ini, saya maunya ini. Enggak. Allah yang mengizinkan kita memberikan syafaat, dan Allah yang pilihkan. Tuh. Kita berikan syafaat sesuai dengan pilihan Allah. Akhirnya berlaku firman Allah, kullillahi syafa'atu jami'a. Katakan milik Allah seluruh syafaat. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izinnya? Wala yashfa'una illa liman irtadha. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhoi.
maka semua syafaat di akhirat milik Allah. Allah izinkan orang memberikan syafaat, Allah tentukan siapa yang terima syafaat. Oleh karena itu mintanya kepada Allah. Bagaimana membantah syubhat orang yang berpemahaman meminta segala sesuatu tetap kepada Allah, dan batu cincin, keris, kain dan segala sesuatu hanya sebagai perantara. Yang mengatakan batu, kain, keris, perantara itu sopo? Siapa yang mengatakannya? Anda yang mengatakannya atau Allah yang mengatakannya? Kalau Allah yang mengatakannya, sami'na wa ata'na. Tapi kalau Anda yang mengatakannya, kemungkinan berasal dari iblis dan bala tentaranya. Allah yang akan mengabulkan. Kalau memang Allah menyuruh kita harus pakai perantara, Allah akan katakan kepada kita, pakai perantara. Enak-enak aja datang kepadaku minta-minta, nggak bisa, pakai perantara. Kalau Allah suruh pakai perantara, Allah pasti tentukan perantaranya yang mana. Sekarang ini Allah tidak menentukan kepada kita perantaranya. Bahkan Allah mengatakan, doa langsung kepadaku. Ud'uni, berdoalah kepadaku. Mana perantara itu? Maka syubhat perantara, syubhat iblis. Syubhat iblis. Dan syubhat iblis ini agak cocok dengan logika manusia. Di logika kan agak cocok, tapi logika manusia, bukan logika Allah subhanahu, bukan logika tentang Allah. Ketika dilogikakan, kamu ingin bertemu raja. Oh, jangan langsung dengan raja, pakai perantara, cari menterinya, cari apanya, cari orang yang dekat dengannya. Demikian juga dengan Allah. Allah itu maha suci, engkau maha kotor. Maka kalau orang kotor menghadap yang maha suci, jangan langsung cari orang yang dekat dengan yang maha suci. Siapa? Para nabi, para wali. Lebih logis para wali, para nabi dibanding batu, keris dan kain. Tapi itu pun salah. Itu pun salah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku. Allah katakan kepadaku langsung. Astajib laku, aku akan kabulkan untuk kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Tak perlu pakai perantara, aku dekat dengan mereka. Aku dengar semua yang mereka katakan. Tak perlu harus pakai perantara. Bahkan mengatakan harus pakai perantara menisbatkan aib kepada Allah. Seolah-olah kalau tidak pakai perantara Allah tidak tahu. Seolah-olah kalau tidak pakai perantara Allah tidak bisa. Ia adalah Allah yang mampu melihat gerak-gerik tubuhmu di saat engkau tak mampu melihat gerak-gerik tubuhmu sendiri. Yang mampu mendengarkan suara rintihanmu yang telingamu tak sanggup mendengarkannya. Pernah merintih hati? Pernah? Pernah hati teriak? Telinga pun tak mendengar teriakan itu. Telinga kita sendiri tak mendengar suara kita sendiri. Tapi Allah mendengar suara rintihan hati. Kita berada kadang-kadang pada posisi yang sangat gelap, di mana ketika tangan kita letakkan di depan mata pun tak sanggup mata untuk melihatnya. Namun Allah melihat segala-galanya. Allah melihat Nabi Yunus di dalam perut ikan besar, di kedalaman samudera, di dalam laut, di tengah malam. Dan mendengar suara rintihan Nabi Daud. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Allah ceritakan kepada ini loh yang diucapkan Yunus di dalam perut ikan. Karena Allah mendengar perkataan Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dalam kedalaman samudera, di tengah hiruk pikuknya air laut, di malam hari. Lihat kemampuan
kehebatan Allah yang tak bisa dikiaskan dengan raja manapun di permukaan bumi. Bahkan Allah menceritakan kepada kita perkataan seekor semut. Pernah kita dengar suara semut? Banyak semut di sekitar kita, pernah dengar suaranya? Allah dengar suaranya. Allah ceritakan kepada kita dalam surat An-Naml. Wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai semut, kata seekor semut, masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukan-pasukannya, sementara mereka tidak sadar telah menginjak-injak kalian. Semut tahu yang mana Nabi Sulaiman, yang bukan Nabi Sulaiman dan pasukan Nabi Sulaiman. Dan semut tahu mereka menginjak tanpa sengaja. Berarti semut berakal. Dan perkataan semut itu diketahui oleh Allah, Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Maka kalau suara seekor semut Allah dengar, apalagi suaramu ketika engkau meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, ya Allah yang pemberi rezeki, ya Allah akan dengar suara itu. Enggak perlu harus pergi lalu ke suatu tempat lalu kemudian orang itu yang harus mengantarkan, enggak perlu. Nah, agak susah, tolong tulisannya, bukan susah apanya, tulisannya. Oh, menarik ini. Coba sini. Terkait rumah tangga Ustadz sampaikan, saat ini ana sedang boikot istri. Istri ana ingin menekan nasihat ana atas perkara yang tercela yang dilakukan istri. Karena nasihat sudah berulang namun tetap dia tidak berubah. Apakah boikot ini tidak menegur, tidak menyentuh, boleh ana lakukan hingga ia sadar? Karena ana sudah boikot dia sudah lebih 3 hari. Selamat menderita. Ya, kita ada yang memboikot kepada istri. Kita disuruh berakhlak paling mulia kepada istri kita, paling lembut kepada istri kita. Dan nasihat tidak mesti harus sampai dia patuh, enggak. Sampai dia melakukan semua yang kita kerjakan, semua yang kita perintahkan, enggak. Kalau memang harus sampai patuh baru dikatakan berhasil, silahkan antum meyakini Nabi Nuh tidak berhasil menasihati istrinya. Silahkan antum yakini bahwa Nabi Lut tidak berhasil mendakwahi istrinya. Silahkan antum yakini bahwa Nabi Nuh gagal dalam dakwahnya kepada anaknya. Siapa bilang Nabi Nuh gagal? Nggak ada seorang ulama pun yang mengatakan beliau gagal. Walaupun anaknya tetap tidak ikut, walaupun istrinya tetap tidak ikut. Dakwah itu ya akhi, bukanlah sampai orang itu harus berhasil ikut kata kita. Dakwah itu adalah engkau harus sampaikan suara kebenaran, suara yang hak pada saat Anda harus menyampaikannya. Perihal orang itu ikut atau tidak ikut urusan dia dengan Robnya. Kita memang suami istri, tapi agama masing-masing, ketaatan masing-masing, pertanggungjawaban di hadapan Allah masing-masing. Ketika Anda salah, saya harus nasihati sebagai kewajiban saya yang dibebankan oleh Allah di pundak saya untuk menasihati. Dan saya akan menasihati dengan akhlak yang terbaik, dengan tutur kata yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik. Anda ikut, alhamdulillah. Tidak ikut, pertanggungjawabkan dengan Allah. Tugas saya yang dipikulkan oleh Allah di pundak saya telah saya kerjakan. Jadi tidak perlu boikot-boikotan. Karena Anda pun yakin saya menderita pada saat Anda memboikot itu. Jangan, saya laki-laki, Anda laki-laki, kita sama kok. Ketika pulang istri diem, kita diem, apa enaknya sih di rumah? Demi Allah, air teh segini dikasih gula 3 sendok pun gak berasa manis. Kalau sudah dicemberuti oleh istri. Maka hati-hati, tak mudah berhadapan dengan boikot memboikot. Apalagi orang yang Anda boikot adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan Anda.
Kalau harus dinasihati, dinasihati. Harus ditegur dengan baik, tegur dengan baik. Agak sedikit keras suara kita, jangan dibaikot-baikot. Dan wanita semakin Anda rajin membaikotnya, ya tergantung juga sebenarnya. Kalau dia agak sedikit kuat, ayo sampai di mana? Berani saya. Mau sebulan, 2 bulan. Jangan. Tak ada yang lebih baik untuk kita berakhlak lebih halus, lebih daripada orang yang paling dekat hubungannya dengan kita. Dan tak ada orang yang paling dekat hubungannya kita lebih daripada istri kita. Untuk suami ya. Dan tidak ada lelaki yang lebih dekat hubungannya dengan seorang wanita lebih daripada suaminya. Apalagi yang lebih dekat? Nggak ada lagi yang lebih dekat daripada itu. Sampai seluruh aurat kita dia tahu. Tak ada lagi yang lebih dekat. Orang tua kita nggak boleh. Orang tua istri kita nggak boleh lihat aurat istri kita. Maka orang yang paling dekat hubungannya dengan kita harus mendapatkan akhlak terbaik kita. Ini kunci kebahagiaan rumah tangga, bukan saya diktator, saya pemimpin. Ya akhi, Rasulullah SAW orang yang paling perkasa. Akan tapi beliau adalah orang yang paling lembut akhlaknya kepada istri-istrinya. Semua akhlak laki-laki kalah. Semua akhlak para sahabat yang lembut seperti Abu Bakar yang kalah kalau sudah berhadapan dengan akhlak lembut Nabi kepada istrinya. Begitu membenahi rumah tangga, bukan kuat-kuatan. Bukan boikot-boikotan. Lihat kesukaan istri kita apa. Datangi dari arah kesukaannya. Lihat apa yang membuat dia akan tenang. Berikan itu selagi tidak halal, selagi tidak haram, selagi tidak dilarang oleh Allah, untuk kemudian mau dia diajak kepada kebaikan. Adapun keras, Rasul tidak mengajarkan. Bahkan yang ada dalam hadis-hadis yang sahih, lutfan bil qawarir, berlemah lembutlah kepada gelas-gelas kaca. Qawarir, gelas-gelas kaca. Disuruh Nabi berlembut kepada gelas-gelas kaca. Apa yang dimaksud gelas-gelas kaca di dalam hadis? Istri kita. Kaum wanita, gelas kaca mudah pecah. Kalau kita perlakukan kasar, mudah pecah. Kalau dia sudah pecah, yang namanya kaca disatukan punya bekas yang takkan pernah hilang. Ada yang di sini atau apa maksudnya? Yang namanya pecah, kasruha la yunshabu, kata orang Arab. Innal quluba shibhu zujajati kasruha la yunshabu. Hati ibaratkan kaca. Kasruha kalau sudah pecah la yunshabu, tidak bisa lagi disatukan utuh seperti sedia kala. Sehebat apapun kita ngelemnya, menyatukannya, ada bekas. Ada bekas. Maka jangan nikah siri, ada bekas. Berasnya, bekasnya berat itu. Jadi memperlakukan wanita dengan melemah lembuti dia, insya Allah lebih baik daripada mengasarinya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Wanita lemah, Anda kuat. Harusnya orang kuat menyayangi yang lemah, bukan menindas yang lemah. Mungkin saya salah, ngaku aja lah, nggak apa-apa. Saya salah, oke. Menyakiti hati orang lain dan saya sudah meminta maaf kepadanya. Tetapi orang itu tidak memaafkan saya, apakah saya tetap berdosa? Tugas kita kalau kita salah minta maaf. Tugas kita yang Allah berikan ke pundak kita. Kalau kita salah, minta maaf. Ketika tugas yang Allah embankan di pundak kita, sudah kita kerjakan, urusan kita selesai. Soal dia mau memaafkan, tidak mau memaafkan, urusan dia dengan Robnya. Namun tugas yang Allah bebankan kepada kita selaku orang yang bersalah, minta maaf. Dan jangan malu minta maaf. Minta kerelaan, jangan malu minta kerelaan. Jangankan Anda, Rasul minta kerelaan. Rasul minta dimaafkan kalau ada kezoliman yang terjadi. Tidak berapa lama sebelum kematian Rasulullah SAW, Rasulullah mengumpulkan para sahabat di masjid dan berkata, siapapun di antara kalian yang pernah aku zolimi, hartanya, kehormatannya, apapun, maka tolong dihalalkan. Kalau tidak ingin dihalalkan, minta dikisos, silahkan kisos sekarang. Itu Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul tahu persis beliau tidak pernah menzolimi orang lain. Dengan lisannya tidak pernah, dengan tangannya tidak pernah, apalagi dengan kakinya dan semacamnya. Tapi beliau tetap minta maaf. Kalau seandainya ada kalian yang dizolimi, dia atau dikisos. Itu Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena Rasul tahu persis kezaliman antar manusia akan diselesaikan selesainya di mahkamah Allah. Kalau kesalahan kita kepada Allah, tinggal Allah maafkan, urusan selesai. Tapi kalau kesalahan kita kepada manusia, tidak cukup dengan maaf Allah. Ada orang yang haknya harus diberikan. Ada orang yang kewajiban kita harus kita bayarkan kepadanya. Maka urusan berbuat zalim kepada manusia, urusan paling rumit di mahkamah syar'iyah di hari akhirat. Kalau kita tidak mau rumit, minta halalkan sekarang. Dan jangan merasa diri kita akan hina kalau minta maaf. Apalagi kalau kita yakin kita yang bersalah. Kalau kita yakin bahwa kita yang bersalah, minta maaf. Datangi dia dengan baik-baik. Seandainya bisa kita kembalikan, dia minta pengembalian, kita kembalikan. Korbankan sebagian harta kita untuk mendapatkan kemaaf dan mendapatkan kehalalan darinya. Kalau kemudian tidak bisa, ya, dengan cara mungkin lisan kita, bagaimana cara? Maka puji dia banyak-banyak di depan orang lain, di belakang dia, jangan di depan dia, agar kemudian kita berbuat ibadah dengan lisan kita untuk dia, hal yang selama ini kita berbuat dosa untuk dia, karena dia. Ada pertanyaan lain? Cukup sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mari kita pelajari agama kita. Mari kita pelajari ayat-ayat Allah. Mari kita pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cerna dengan baik, kita tadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitab yang penuh berkah ini diturunkan untuk mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Kalau kita tadabburi, kita akan melihat keadilan Allah yang luar biasa dan keadilan Allah di dalam agamanya yang luar biasa. Dan bagaimana Allah benar-benar telah mengharamkan kezaliman untuk dirinya dan mengharamkan kezaliman terjadi dalam syariatnya. Sehingga kalau dikerjakan sesuai dengan syariat Allah, semua akan berjalan dengan nyaman dan aman, semua berada pada tempatnya yang benar. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang mengerti agamanya dan menjalankan agama itu. Semoga Allah wafatkan kita di atas husnul khatimah. Semoga Allah maafkan kita di yaumil hisab. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.